Halo semuanya, kali ini aku akan membuat video skill apa aja sih yang harus kamu kuasai saat mau lulus jadi sarjana ekonomi, khususnya jurusan akuntansi. Di sini aku nggak akan bahas soal CV ya, karena itu bisa kalian lihat di akun lain. Banyak kok yang ngebahas gimana caranya buat CV menarik agar dipanggil kerja, agar dipanggil wawancara. Yang mau lebih aku bahas di sini adalah skill-skill yang harus kalian kuasai sebagai sarjana ekonomi, khususnya akuntansi. Pertama tentu akuntansi dasar. Dasar-dasar akuntansi. Kan kamu jurusan ekonomi akuntansi. Berarti kamu sudah terspesialisasi mempelajari ilmunya dong. Jadi harus paham setidaknya konsep-konsep dasarnya. Soalnya banyak aku temukan pada saat aku interview orang, dia lulusan bidang akuntansi suatu kampus gitu. Saat ditanya hal paling dasar dia nggak bisa jawab. Ya, saat itu aku tanya apa ya? Aku tanya persamaan dasar akuntansi itu apa? Berapa report keuangan yang akan dihasilkan, persediaan, saldo normalnya di debit apa di kredit. Nah awalnya dia ragu-ragu, ya tapi bisalah dia jawab, dan benar jawabannya debit. Kemudian penjualan dikurangi HPP namanya apa? Nah itu nggak paham loh, kacau. Jadi maksudnya di sini, ini kan ibaratnya kalian lulus, itu artinya kalian sudah siap tempur ke dunia kerja. Bersyukur kalian sudah diberi kesempatan dipanggil tes pekerjaan. Harusnya dimaksimalkan peluangnya. Jangan disia-siakan. Paham ya? Yang pertama kalian kuasai adalah dasar akuntansi. Kedua, yang harus kalian kuasai adalah skill komunikasi. Sebelum interview jauh-jauh hari kalian mesti nyiapin diri berandai-andai jika nanti menjalani interview kerja. Ngomong aja di depan kaca atau ngomong sendiri berandai-andai kalau si pewawancara misalnya nanya tentang laba rugi, nanya tentang cash flow, tentang neraca, akan gimana ngejelasinnya. Jika ditanya pengalaman organisasi gimana jawabnya, gimana bersikap saat menjalani tes wawancara gitu. Soalnya banyak case, mungkin aja nih orang sebetulnya pinter, tapi karena nggak cakap ngomong jadinya nggak kelihatan. Jadi komunikasi itu ibarat marketing. Produknya bagus, marketingnya jago, ya laku. Tapi meskipun produknya bagus banget, marketingnya nggak jago, ya nggak laku. Apalagi produknya kurang, komunikasinya juga kurang. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, komunikasi itu penting. Harus dilatih mulai sekarang ya. Simulasi aja seolah-olah kalian lagi mau interview gitu, terus belajar cara ngejelasin sesuatu agar enak didengar. Kalimatnya terstruktur, penjelasannya runut. Nah, kita seneng loh lihat orang yang ngejelasin sesuatu itu terstruktur. Karena skill ini akan sangat membantu sekali. Saat ada masalah dan orang itu harus menjelaskan tentang masalah itu, kalau orang yang nggak pandai berkomunikasi, ngejelasinnya akan belibet dan bisa muter-muter. Nah, kalau yang komunikasinya bagus akan cepat dan bisa cepat to the point gitu. Ketiga, skill pengolahan data di Excel. Nah, ini skill yang wajib banget ya. Kalau bagi saya ini kenapa? Kalian pasti mikir, sekarang era canggih, bahkan sudah ada AI. Emang Excel masih guna? Jawabannya sangat guna. Zaman semakin canggih boleh, aplikasi semakin banyak dan makin instan itu betul, dan itu sangat bagus. Tapi kadang ada pengolahan-pengolahan data yang nggak bisa disupport oleh sistem atau aplikasi akuntansi. Dan kadang tidak semua perusahaan bisa cocok 100% dengan sistem yang mereka punya. Banyak kok perusahaan yang sebagian sudah by system, tapi untuk reporting, untuk olah data itu masih pakai bantuan Excel. Contoh simple. Dari sistem kalian sudah tarik data sales misalnya. Tapi bos kalian minta, saya minta dong sales nanti dipecah per area, nanti di breakdown per tanggal. Salesnya nanti dikasih kategori ya, per jenis barang. Kelompokin 10 produk dengan sales tertinggi dan lain-lain. Nah, maka dari itu peran Excel di sini sangat diperlukan. Makanya akan jadi nilai plus kalau seandainya kamu mahir Excel. Saya kalau umpamanya mau rekrut orang, saya interview, saya pasti tes kemampuan Excelnya. Itu pasti. Karena itu akan sangat berguna banget daripada nanti kita tugasin ya, itu orang buat ngerjain sesuatu, dia bingung dan baru nyari-nyari di Google. Nah, itu udah telat banget. Kemudian yang terakhir, kalau bisa kalian juga asah skill bahasa, terutama bahasa Inggris. Kadang di beberapa perusahaan, kandidat yang bisa berbahasa Inggris akan mendapat nilai yang lebih. Apalagi perusahaannya misalnya
apalagi misalnya perusahaannya itu milik bule. Terutama misalnya kalian kerja di Bali itu menjadi suatu kewajiban. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang mesti kamu kuasai dan mulai siapin lah mulai dari sekarang saat kamu akan lulus sebagai sarjana ekonomi. Ya, pokoknya tetap semangat. Meskipun katanya rezeki sudah diatur, tapi tetap juga harus siapin diri dengan baik, disiplin, dan tentu minta restu kedua orang tua. Semoga video ini membantu kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.